warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Jabat Jiwa TV. Apa kabar Sobat Jiwa semuanya? Nah, kali ini saya bersama Sobat Jiwa lagi ini yang sudah banyak banget penggemarnya di Jabat Jiwa TV. Kak Rocky Gerung, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Kak Ya, Rocky? apa kabar? Assalamualaikum. Jiwa itu nggak perlu kalimat itu. Mau assalamualaikum, selamat sore segala macam tuh. Yang penting ada aura. Ya, yang penting jiwa berjabat. Yes. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini sengaja ngobrol dengan Kak Rocky karena berdasarkan permintaan Sobat Jiwa, penggemarnya banyak banget di Jabat Jiwa. Pokoknya kalau udah narasumbernya Kak Rocky langsung membludak begitu kan ya. Tampaknya banyak yang penasaran dengan sosok Kak Rocky ini. Sampai apa ya, konten soal kamar Kak Rocky aja banyak nonton. Aku bilang apa pentingnya kamar Kak Rocky Gerung. Ternyata banyak view-nya tuh Kak Rocky ya. Rupanya banyak orang yang penasaran dengan Rocky Gerung, sosok Rocky Gerung begitu kan. Untuk itu hari ini sengaja saya mengambil tema judulnya yang terdalam dari Rocky Gerung. Waduh. Ya boleh kan itu cuma soal kalau pertanyaannya mendalam ya jawabannya mendalam. Karena saya ingin mengajak Sobat Jiwa semuanya untuk mengenal lebih dalam begitu ya. Dalam banget gitu ya. Siapa Rocky Gerung ini sebenarnya? Siapa sih Rocky Gerung itu? Ya apa yang penting dari pertanyaan itu kalau semua orang merasa mengintip yang nggak jelas itu lebih sensasional daripada menerangkan hal yang udah jelas itu. Jadi biarkan aja ketidakjelasan itu. So kalau diterangkan ya udah episode kamu habis nanti itu. Tapi kalau Rocky Gerung sendiri melihat siapa? Sosok Rocky Gerung itu kalau didefinisikan oleh Rocky Gerung sendiri itu siapa sih Rocky Gerung? Nggak mungkin orang yang ada di dalam potret itu menikmati potretnya. Dia mesti punya jarak itu. Dan kalau saya bikin jarak maka bubar yang disebut jabat jiwa itu. Jabat kan artinya melekat. Jadi tidak mungkin seseorang menerangkan dirinya sendiri. Itu masalah dasarnya tuh. Bahkan jurnalis nggak bisa bertanya untuk hal yang jadi pekerjaan dia kan. Sebenarnya kayaknya saya salah bikin tema ya. Udah benar. Karena saya tanya malah jawabannya malah bikin bingung. Ya saya bisa terangin, mau tahu siapa saya. Berapa lama mau tahu siapa saya, berapa dalam tuh. Tentu saya akan ambil bagian yang paling dangkal dulu, baru pergi ke yang paling dalam tuh. Atau saya dari yang dalam ke dangkal, dua-duanya nggak ada gunanya. Jadi kedalaman dan kedangkalan itu adalah persepsi aja. Dan biarkan orang rumuskan setelah percakapan ini berakhir. Oh begitu ya. Gitu ya, tekniknya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja deh. Yes. Gitu kan. Seperti apa sih sosok Rocky Gerung ini gitu kan. Kak Rocky ini sebenarnya apa sih yang Kak Rocky paling takutkan? Ditanya hal yang memerlukan pendalaman. Karena setiap kali saya membayangkan pendalaman, saya merasa dangkal itu. Jadi kalau orang tanya apa yang paling menakutkan, ya nggak ada. Sebab begitu saya terangkan, saya nggak takut lagi kan. Jadi semua yang udah eletia kata dalam bahasa Yunani, semua yang udah terbuka, terungkap itu tidak mengandung ketakutan lagi. Sama seperti koalisi-koalisi partai ini. Karena belum terbuka, maka semuanya cemas, nyari-nyari partner. Enggak, Kak Rocky yang jujur ini. Ini pertanyaan karena yang Iya. terdalam dari Kak Rocky, jawabannya harus benar-benar dari dalam hati. Masa orang nggak ada yang ditakutkan? Harus Nggak ada. jujur. Oke, saya yang ditakutkan. Takes your time. Itu yang saya maksud tuh. Saya takut saya ambil waktu dan saya nggak bisa jawab tuh. Nggak apa-apa sambil ngopi-ngopi dulu. Ya kan nggak bisa kita dipaksa Jujur lah. Saya nggak takut sendiri, Kak Rocky. Kalau saya takut sendiri, dari 20 tahun lalu mungkin rumah ini udah jadi guest house itu. Supaya ada banyak orang. Kan dengan cara itu kita terangkan apa yang dimaksud dengan takut sendiri itu. Kan manusia diciptakan dalam kesendirian, terus kenapa mesti takut sendiri dong? Itu kan kefitraan manusia kan sendiri. Kenapa saya tanya takut sendiri? Karena Sobat Jiwa tadi saya datang ke sini, Kak Rocky-nya lagi nggak ada di rumah. Ternyata dia lagi naik gunung. Pulang-pulang saya tanya naik gunung sama siapa? Sendiri. Iya. Saya nggak bayangin naik gunung sendiri gitu. Ngapain gitu Kak Rocky? Nggak ngerti nih. Ya naik gunung sendiri atau berdua itu bukan itu intinya tuh. Intinya naik gunung. Jadi kalau orang bilang kok naik gunung sendiri, oke kalau gitu saya mesti tunggu ada 2 orang. Jangan dong, mesti 3 orang. Itu saya tunggu 1 bulan nggak ada yang mau naik gunung. Jadi itu soal efisiensi aja kan. Jadi orang menganggap kalau naik gunung harus rame-rame itu. Ya itu artinya nggak naik gunung karena saya nggak mungkin nunggu orang berkumpul dulu tuh. Naik gunung campur arisan kali ya. Iya, naik gunung itu kan satu aktivitas spontan bahwa
kaki ini ingin melangkah itu, hidung ini ingin menghisap udara segar, mata ini ingin melihat yang hijau. Masa nunggu orang itu kan? Ya, tapi kan manusia itu makhluk sosial ya. Kan perlu ngobrol, kan lebih seru kalau sama temen gitu kan. Nah itu istilah paling bagus, lebih seru tuh. Tetapi tidak harus seru juga. Kan kalau terlalu banyak keseruan kan kita nggak bisa dengar sesuatu kan. Kita nggak bisa dengar ucapannya kalau yang diucapkan itu memerlukan jawaban. Nanti kalau ngobrol kan mesti saling menjawab kan. Atau saling memuji atau saling mengolok-olok. Jadi ada momentum di mana kesendirian itu bukan pilihan, tapi hal yang otentik dari orang kalau dia mengambil tanggung jawabnya sendiri itu. Ya, saya bisa Ya bayangkan. tentu saya mengerti bahwa nanti kalau jatuh kecelakaan segala macam, saya justru anjurin orang supaya kalau naik gunung jangan sendiri itu. Tapi saya nggak anjurin diri saya sendiri kan buat hal begitu, karena saya bisa atasi sendiri itu. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Iya kalau kata mudah-mudahan seolah-olah nggak percaya bahwa langkah kaki saya itu sejalan dengan nafas saya. Jadi kalau saya melangkah pasti nafas saya ikut tuh, kan begitu tuh. Dan kegembiraan pasti ada di situ tuh. Banyak orang yang jatuh di gunung itu karena terlalu gembira dan tidak mengukur langkah dia dan nafas dia itu tidak sinkron. Oke. Sekarang ke kesukaan gitu. Kenapa suka gunung? Suka mana gunung dan laut? Kan sama-sama alam, sama-sama indah. Suka mana? Kamu mau saya ajak ke gunung apa ke laut? Jangan, kalau ngajak saya nanti akhirnya keseruan, akhirnya nggak bisa menikmati alam karena saya ngobrol terus. Nah itu pentingnya sendiri perginya tuh. Nah, maksudnya itu saya tadi sudah tersinggung sih, kayaknya nyindir saya tadi itu. Karena kalau rame-rame bareng temen yang ada ngobrol ya, Iya, nggak menikmati itu. alamnya. Ya itu ya ada juga enaknya, tapi kan nggak harus begitu tuh. Tapi senang mana laut sama gunung? Ya Dan sama kenapa? aja kan, di laut juga di pasir itu kan kita bisa aktifkan sensasi kita untuk dapat angin laut. Nggak ada bedanya. Kan bukan laut atau gunung, jadi bukan lokasi tapi ambience-nya, suasananya apa itu. Ada gunung yang juga sehangat laut, ada laut yang sedingin gunung. Ya, nah bicara soal kesukaan ini ya, ini perlu ditanyakan karena banyak yang penasaran ini ya tentang kesukaan Kak Rocky Gerung ini soal begini, soal masalah inilah, love Masalah life, batin. love life. Oke. Banyak yang penasaran lah. Seperti apa sih wanita idaman dari Rocky Gerung ini? Kan itu selalu sering ditanyakan. Sekarang langsung aja pilihannya. Seandainya ada cewek cantik tapi dungu, gitu kan? Atau pinter tapi jelek banget. Milih mana Kak Rocky? Ya, sodoran pertanyaan itu aja udah saya tolak. Apa yang mau jadi pilih? Ya namanya harus memilih, harus untuk mengetahui prioritasnya itu yang mana gitu loh. Kan dari situ kan kita bisa simpulkan gitu Kak Rocky. Prioritasnya mana yang lebih penting kan dari situ kan kita bisa tahu gitu. Kan nggak ada yang seolah-olah kalau dia pinter maka dia jelek, kalau dia jelek maka kalau dia tadi kalau dia cakep pasti kurang pinter kan. Kan itu kan momen yang dipilih orang kan. Kalau kita sebut di dalam kecerdasan ada kecantikan, ya udah selesai masalah kan. Jadi itu dua kualitas itu, sesuatu yang tampak secara appearance-nya itu tidak mewakili relasi orang untuk bikin kontak otak dan kontak batin dengan dia kan. Apa sih yang disukai oleh Kak Rocky itu dari hubungan dengan perempuan itu, yang apa yang Kak Rocky sukai? Karena saya lihat kan Kak Rocky kayaknya senang sendiri. Berarti seandainya dari hubungan dengan perempuan itu apa yang disukai? Susahnya. Tadi pertanyaannya sendiri, iya. Lalu dirumuskan bahwa kok ke gunung sendiri itu. Berarti sendiri juga dalam relasi seksual atau Enggak ngomongin seksual, maksudnya ini jabat jiwa, sama ngomongin aja. jiwa. Iya betul, kan ujung dari relasi itu yang paling intim adalah intimacy itu kan. Sexual relation itu. Dan itu yang dinyatakan relasi itu oleh alam sebetulnya relasi seksual itu. Karena ada reproduksi, ya, ada rekreasi juga dalam relasi seksual. Jadi kalau ditanyakan apa yang menguntungkan atau ya apa yang Disukai dalam relationship gitulah. ya semua hal yang menyebabkan kegembiraan itu muncul berdua kan itu kan. Kan kamu nggak bisa bikin relasi dan kamu intimidasi seseorang kan atau pasangan kamu kan. Jadi kesetaraan dan yang disebut desire itu kan. Relasi manusia itu cuman diatur oleh dua kualitas, desire dan oppression itu. Kadang-kala desire berlebih
impact-nya adalah oppression. Atau oppression-nya kurang, desire-nya juga ikut kurang itu. Atau saya ganti lagi deh pertanyaan.